Kalau keadaan sekarang misalnya, koruptor itu dia bermoral kalau dia tidak minta ampun pada hakim. Itu poinnya. Dia tidak menyogok hakim. Karena dia tahu waktu dia melakukan korupsi, dia punya konsekuensi di penjara. Kalau dia terima itu, maka dia adalah koruptor yang bermoral. Itu cara berpikir orang Yunani, konsekuensinya begitu. Karena bagi dia, virtus saya adalah mencuri. Nah pencuri itu kalau dihukum jangan minta ampun. Sebab kalau dia mencuri, terus dia bebas karena menyogok, artinya dia bukan pencuri yang berwatak. Dia tidak jujur menjadi pencuri itu. Bisa dapat nggak? Paradoksnya di situ. Ya soal dosa bukan urusan dia. Tetapi ada keyakinan bahwa kalau semua profesi dilakukan dengan kejujuran, gak ada konflik. Yang jadi konflik adalah kalau koruptor minta maaf. Ngapain koruptor mau minta maaf? Buat apa? Dari awal niatnya adalah korupsi. Kita hargai niat awal dia. Justru kalau dia minta maaf, kita anggap dia tidak berintegritas sebagai koruptor. Kita mulai dengan persoalan dasar negeri ini. Yaitu lumpuhnya ide keadilan. Sehingga kasus bertambah, cases menumpuk. Tetapi keputusan untuk menghasilkan keadilan tetap diragukan orang. Jadi kalau kita mulai dari situ, problemnya bukan pada keterangan-keterangan teoretis, tetapi pada kultur penegakan hukum. Pada kultur penegakan hukum itu. Itu dasarnya. Tapi itu mungkin wilayah orang lain buat bicara. Saya diperintahkan secara akademik untuk menerangkan beberapa versi teori keadilan yang bisa menyelamatkan lagi naluri kita sebagai hakim. Kan kita tahu kita belajar legal philosophy, legal reasoning, sosiologi hukum, macam-macam. Tetapi kalau saya perhatikan, nggak terbaca di dalam perdebatan persidangan, soal itu diucapkan sebagai dasar pertimbangan putusan. Berapa waktu lalu saya bertengkar dengan jaksa di pengadilan. Dan kelihatannya jaksa itu juga kurang pengetahuannya tentang legal philosophy itu. Jadi dia misalnya nggak bisa bedakan antara positivisme dan positivistik. Itu berbahaya sekali kan. Hukum yang positivistik atau hukum yang basisnya positivisme itu. Nah aliran-aliran ini tentu mempengaruhi cara kita bernalar dalam memutuskan hukum. Pak Arief teman baik saya dan dia selalu meminta supaya semua orang yang punya pengetahuan mengucapkan ke publik supaya pengetahuan itu dikonsumsi secara publik. Yang punya pengetahuan ya. Ada hal yang menarik hari-hari ini. Kita di sini berkumpul seperti di simposium Athena 300 tahun sebelum Masehi itu. Orang bercakap-cakap. Itu namanya simposium. Yang berdiri di sini adalah Plato. Menunggu gurunya Socrates mengajarkan pikiran-pikiran kontroversial, lalu dia catat itu. Lalu timbul diktat yang kemudian kita sebut sebagai republik atau nomos. Itu semua adalah catatan kuliah dari Socrates yang dibukukan oleh muridnya, namanya Platon. Tiba-tiba pikiran-pikiran itu beredar di ruangan ini karena kita nggak punya semacam referensi untuk pergi pada pikiran lain. Seolah-olah keadilan itu sudah dirumuskan dengan bagus sebagai problem di dalam filsafat Yunani. Seolah-olah sudah dirumuskan dengan bagus. Adil bagi Aristoteles adalah fit and proper antara apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, dan kedudukan seseorang. Apa yang dia ucapkan dan kedudukan dia itu. Kalimat itu kalimat pendek, tetapi impactnya banyak tuh. Sangat tidak adil kalau hakim masuk dapur mencuci piring. Karena itu adalah fungsi dari pembantu rumah tangga. Kecuali hakim mencuci kasus. Itu namanya kecurangan. Jadi dari awal adil artinya bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Itu namanya adil.
bertemunya kapasitas dan kedudukan seorang dalam masyarakat. Itu yang disebut di dalam bahasa Yunani virtus. Bisa tulis ya, virtue bahasa Inggrisnya itu. Saya tulis sedikit ya. Jadi bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang itu namanya adil. Petani mengerjakan sawah itu adil. Kalau petani manjat-manjat tebing, nah itu nggak adil. Jadi adil artinya potensi bertemu dengan aktus. Potensi bertemu dengan aktus. Saya dilahirkan dengan potensi menjadi pendaki gunung. Kalau itu saya lakukan, itu adalah peristiwa yang adil. Kalau saya pendaki gunung, tapi kemudian masuk dapur untuk goreng telur, pasti telurnya tidak matang. Walaupun saya bisa goreng telur di atas gunung. Dapat poinnya? Jadi setiap orang ditentukan berdasarkan potensi dia yang bertemu dengan aktus. Namanya virtus tadi saya sebut ya. Virtus itu dalam bahasa Indonesia namanya keutamaan. Virtue. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia keutamaan. Jadi pertanyaannya, apa keutamaan setiap orang? Pelan-pelan ya. Saya coba terangkan itu secara sangat pelan-pelan. Ada istilah lain dalam bahasa Romawi namanya arete. Sama aja tuh. Arete dan virtus sama pengertiannya. Yaitu keutamaan. Kita bisa bedain antara bahasa Latin dan bahasa Yunani itu. Bahasa Latin itu bahasa Romawi, bahasa Yunani lebih awal sebagai bahasa filosofi. Lalu orang Romawi merasa dia juga harus punya bahasa tertentu. Lalu dia bikin padanannya, padahal sebenarnya yang dituju adalah sama. Sama seperti kita bilang, Venus, Dewi Kecantikan adalah Venus, bukan Afrodit Dewi Kecantikan, sama. Itu yang satu bahasa Yunani, satu bahasa Romawi itu. Itu hal yang biasa tuh diucapkan. Saya balik pada soal tadi ya. Jadi dalam versi yang klasik, keadilan itu adalah kesesuaian antara potensi dia dan apa yang dia lakukan itu. Sekarang bagaimana memberi penilaian bahwa yang adil itu tidak ada hubungan dengan yang kriminal, tidak ada hubungan dengan yang maksiat. Di era Yunani, seorang maling tidak akan dihukum kalau dia malingnya itu betul-betul jujur. Betul-betul pekerjaannya maling. Karena virtusnya jadi maling. Yang jadi tentara, virtusnya jadi tentara. Yang jadi king philosopher, virtusnya jadi king philosopher. Jadi tidak ada penilaian etis terhadap arete, terhadap virtus. Kalau keadaan sekarang misalnya, koruptor itu dia bermoral kalau dia tidak minta ampun pada hakim. Itu poinnya. Dia tidak menyogok hakim. Karena dia tahu waktu dia melakukan korupsi, dia punya konsekuensi di penjara. Kalau dia terima itu, maka dia adalah koruptor yang bermoral. Itu cara berpikir orang Yunani, konsekuensinya begitu. Karena bagi dia, virtus saya adalah mencuri. Nah pencuri itu kalau dihukum, jangan minta ampun. Sebab kalau dia mencuri, terus dia bebas karena menyogok, artinya dia bukan pencuri yang berwatak. Dia tidak jujur menjadi pencuri itu. Bisa dapat nggak? Paradoksnya di situ. Ya soal dosa bukan urusan dia. Tetapi ada keyakinan bahwa kalau semua profesi dilakukan dengan kejujuran, gak ada konflik.
Yang jadi konflik adalah kalau koruptor minta maaf. Ngapain koruptor mau minta maaf? Buat apa? Dari awal niatnya adalah korupsi. Kita hargai niat awal dia. Justru kalau dia minta maaf, kita anggap dia tidak berintegritas sebagai koruptor. Itu dasarnya begitu. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat Yunani di awal demokrasi menganggap bahwa untuk tiba pada aktus tertinggi, yaitu menjadi pemimpin utama, dia harus punya semua kapasitas ilmu pengetahuan. Karena dia harus mengurus kehidupan publik yang beragam. Dia mesti tahu cara ilmu mencopet, dia mesti tahu ilmu membagi hadiah, dia mesti tahu cara memberi pujian, dia mesti tahu cara memberi makian. Jadi pemimpin tertinggi itu adalah kumpulan dari aktus terbaik. Karena itu di dalam masyarakat Yunani, pemimpin itu disebut sebagai king philosopher. Filsuf yang berwatak sebagai raja atau raja yang berpikir seperti filsuf. Atau philosopher king itu. Jadi dari awal kita temukan satu prinsip bahwa raja yang bijak itu pasti dia punya pengetahuan melampaui citizennya, warga negaranya. Karena dia mesti melihat celah-celah, jangan sampai dia berbuat tidak adil. Jangan sampai dia menghukum seorang pencuri yang jujur. Agak aneh memang pikiran itu. Tapi itu menandakan bahwa yang dipilih oleh seseorang mesti kita hargai sebagai pilihannya. Anda milih jadi tentara, oke, saya hargai. Tapi kalau Anda ragu-ragu untuk menembak musuh, saya tidak hargai Anda. Konsekuensinya Anda mesti tega menembak musuh. Kalau Anda jadi orang sipil, Anda mesti mengucapkan dalil untuk dibantah oleh orang sipil yang lain. Di dalam militer tidak ada bantah-membantah, adanya komando. Virtus orang tentara adalah komando. Negosiasi bukan virtus orang tentara. Jadi tentara yang mau negosiasi itu bukan tentara. Demikian juga orang sipil yang tidak mau negosiasi, dia bukan orang sipil. Karena orang sipil selalu ada dalam kondisi negosiasi. Kenapa? Karena kebenaran di dalam kehidupan publik yang sivil selalu dalam keadaan oscillating. Tidak ada kebenaran yang final. Sebaliknya, tidak boleh ada tafsir tentang hal yang sudah difinalkan oleh agama misalnya. Percakapan boleh, perdebatan boleh. Tetapi satu pikiran tentang akidah nggak boleh ditafsirkan macam-macam. Bagian yang sosiologis, muamalahnya oke, bisa ditafsirkan. Bisa dapat ya. Jadi kita bayangkan masyarakat Yunani itu mengidealkan sesuatu pada taraf yang kategorial, istilahnya kategorial. Ini saya mesti ingat-ingat pengetahuan yang saya baca karena saya punya problem selalu, nggak bisa bikin PowerPoint atau bikin paper gitu. Karena saya pasti menganggap, ya kalau ada paper ngapain diterangin lagi tuh. Tetapi kalian tetap mesti punya paper supaya ada file. Saya mengajar 15-10 tahun itu nggak pernah masuk kelas dengan buku di tangan atau PowerPoint itu, dan itu seringkali dilaporkan pada dekan, pada rektor. Pak Rocky itu kalau masuk kelas itu nggak pernah bawa bahan itu. Lalu kondisi saya diturunkan. Jadi rupanya ada standar gitu ya. Kalau Anda masuk kelas nggak bawa buku pegangan, nanti dilaporkan oleh dosen lain atau mahasiswa, lalu Anda turun grade Anda. Ajaib. Tapi kalau saya bawa buku, justru saya nggak bisa ngajar. Virtus saya adalah mengajar tanpa membawa buku. Dah. Tapi bagi universitas itu negatif. Contoh yang buruk. Bagaimana saya dalilkan? Kalau saya bilang, semua buku saya udah tahu. Kenapa saya mesti bawa itu? Anda sombong gitu. Lo memang begitu. Dasarnya. Jadi Anda lihat bagaimana sesuatu yang sebetulnya bagian dari virtus dia harus dinyatakan sebagai buruk karena ada aturan tadi. Yang tadi diterangkan oleh saudara-saudara dengar
mengambil keputusan kendati di bawah tekanan. Saya di bawah tekanan untuk buat buku, tapi buat saya kelas itu adalah aliran pikiran bebas, tidak ditentukan oleh kurikulum. Yang sekarang dijago-jagokan kampus merdeka, merdeka belajar. Iya, tapi mahasiswanya nggak boleh bertanya melebihi apa yang dipastikan di dalam tata tertib kelas. Kalau seorang mahasiswa bertanya pada profesor dan profesor mukanya merah, mahasiswa ini pasti nggak lulus. Padahal mahasiswa itu menunjukkan kedunguan si profesor. Itu yang aneh. Itu yang saya inginkan tadi. Kalau seorang hakim memutuskan sesuatu dan Anda akan dicaci maki oleh atasan Anda, diturunkan pangkat. Tapi hati Anda lega. Saya pernah memutuskan dengan nalar. Apakah Anda netral di situ? Anda netral kalau Anda putuskan sesuatu berdasarkan virtus Anda. Berdasarkan virtus Anda. Dalam politik misalnya, saya dikritik. Rocky Gerung tidak netral karena mengkritik Jokowi itu. Bagaimana caranya supaya saya netral? Lalu saya bilang oke, mulai sekarang saya tidak akan mengkritik Jokowi atas permintaan Anda. Netralkah saya? Saya netral karena diperintah orang lain. Imperatif dia bekerja pada saya, lalu saya jadi netral. Pasti saya tidak netral. Karena saya diperintah orang lain, orang yang diperintah itu tidak netral. Dapat ya? Hal-hal mendasar semacam itu. Jadi virtus itu adalah pegangan etis tertinggi dari seorang hakim. Bahkan di dalam Yunani, setiap manusia ada virtusnya sendiri. Oke, itu pengantarnya. Sekarang saya lompat dulu dari Yunani ke hari ini. Tadi saya sebut satu nama di situ, cukup nanti kalian lihat lagi. Aristoteles. Jadi kita bayangkan, nah coba saya lanjutkan dulu ya. Di dalam masyarakat Yunani, anggota DPR itu atau hakim bahkan tidak dipilih, tapi diundi. Misalnya kita di sini butuh 5 orang untuk jadi anggota DPR, mewakili dapil Mahkamah Agung. Kita perlu 5 orang. Nah biasanya suruh kampanye, silakan kampanye nanti kita pilih. Sebenarnya bukan Mahkamah Agung, ini Mahkamah Akal. Karena kita pergunakan akal. Supaya kita menjadi agung, kita harus punya akal. Karena itu fasilitas yang diberikan oleh alam, itu yang terbagi merata di antara kita hanya akal. Nanti kita teruskan nanti dalam teori John Locke, kenapa akal yang terbagi merata. Kenapa dalam filsafat Rawlsian juga akal yang terbagi merata, bukan materi. Saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalau ada 5 orang yang kita perlukan untuk masuk ke parlemen, cukup diundi aja. Kenapa diundi? Karena ada semacam penghormatan, respect kita pada tetangga kita, pada sesama warga negara. Kalau ibu terpilih, saya percaya ibu akan mewakili rasa keadilan saya. Sama kalau bapak terpilih atau saya yang terpilih itu. Jadi warga negara di dalam konsep keadilan Yunani, setara di dalam kecerdasan reason dan setara di dalam kecerdasan etik. Jadi buat apa kompetisi kalau udah setara kan? Nah itu dasar dari perjanjian sosial tentang yang kemudian dijadikan prinsip di dalam hukum perjanjian, pacta sunt servanda dalam kurung rebus sextantibus. A pact must be served dengan conditional bahwa yang diperjanjikan itu masih sama. Artinya watak etis kita masih sama itu. Anda terpilih, Anda terundi, Anda akan mewakili perasaan keadilan saya. Maka saya aman. Kalau sekarang, bahkan pemilihan yang disebutkan jujur dan adil itu harus digembok kotak suaranya. Artinya tidak ada dasar kejujuran.
Kalau jujur dan adil, biarin kotak itu terbuka. Apa yang mesti digembok? Kenapa mesti pakai baja untuk ngangkut kotak suara? Pakai aja kantong kresek. Taruh di situ. Karena itu problemnya kan. Jadi tetap nggak mungkin ada kejujuran kalau fasilitas yang tersedia menunjukkan bahwa akan ada yang mencuri. Saya coba bongkar sampai ke dasar gitu. Sekarang misalnya nih, KPU bilang pemilihan umum telah berlangsung secara jujur dan adil. Buktinya kita buka gembok kotak suara itu. Itu paradoks. Kalau jujur dan adil, kotak suara tidak perlu digembok. Dia digembok kenapa? Karena ada potensi ketidakjujuran. Jadi diktum itu sendiri udah paradoks itu. Dapat poin itu ya? Oke. Saya lanjut. Coba kita pergi cepat-cepat ke abad 20 ketika ide keadilan itu masih dipertengkarkan. Orang tetap ingin tahu apa bisa keadilan itu diwujudkan di dalam masyarakat yang makin kompleks itu.